Fahimawarti urung jalani pemeriksaan polisi malah ngopi sambil layah-layah di kafe. Diliput dari kliktimes.com, Jember, Rabu 11 Januari 2023. Fahimawarti mengenakan peci hitam dan masker putih kala nongkrong di kafe pada hari seharusnya menjalani pemeriksaan. Pengasuh Ponpes Al Jalil 2, Fahimawarti, yang diduga berselingkuh dan mencabuli santriwati, urung diperiksa penyidik unit PPA Satreskrim Polres Jember Selasa 11 Januari 2023. Justru Fahim tersebar fotonya tampak sedang asik ngopi sambil layah-layah ketika nongkrong dalam kafe suatu hotel ternama di Jalan Sentot, Prawiro Dirjo, Kecamatan Kaliwates. Tertera angka 2110 di foto tersebut. Artinya hal itu menandakan waktu pengambilan gambar saat foto dijepret sekitar jam 9 malam lebih 10 menit. Padahal Fahim sedianya pada jam 10 siang harinya harus menjalani pemeriksaan di kepolisian. Setelah beberapa hari sebelumnya, Fahim sempat meminta penundaan karena mengaku sakit. Nah, ini dah mulai banyak alasan Fahim tidak memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Dulu katanya sakit, sekarang tidak datang lagi padahal malam harinya cuma nongkrong di kafe. Besok alasan apa lagi ya kira-kira? Kok kelihatan santai? Apa tidak punya rasa malu ya dia? Padahal kalau orang habis melakukan dosa besar itu harusnya segera bertaubat dan wajahnya pun bersedih karena menyesali perbuatan yang sudah terlanjur ia lakukan. Nah, ini malah enak-enakan nongkrong di kafe. Pihak kepolisian belum berkomentar perihal kali kedua batalnya pemeriksaan terhadap Fahim. Walaupun wartawan media berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Jember Ibtu Diah Vitasari. Informasi ikhwal gagalnya pemeriksaan justru diungkapkan oleh kuasa hukum Fahim, yakni Andi Cahyono Putra. Kemarin tidak jadi pemeriksaan Gus Fahim, tapi rencananya pemeriksaan dilakukan hari ini, beber Andi, Rabu 11 Januari 2023. Menurut dia, Fahim memang urung diperiksa karena suatu sebab. Jika semula lantaran sakit, berikutnya disebabkan kondisi yang melibatkan santriwati. Alasannya batal pemeriksaan Gus Fahim karena kemarin proses visum sejumlah santri sampai jam 9 malam. Gus Fahim ikut mendampingi santriwati saat visum di RSD Dr. Subandi itu, jelas Andi. Duh, kok Fahim malah ikut mendampingi santriwati yang divisum ya? Sampai jam 9 malam lagi. Wah, bahaya nih. Kok pihak orang tua santriwati tidak datang ke situ ngantar mereka menjalani visum? Aneh ini. Harusnya Fahimawarti sebagai terduga tidak boleh ikut dong. Pertama, bisa memberi tekanan mental pada santriwati. Terus yang kedua, lah ini kan perempuan semua. Terus kok sampai jam 9 malam? Apa tidak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Wah, gawat-gawat. Selain itu, kemarin di Polres tidak ada penyidiknya karena semua penyidik unit PPA ikut ketika proses visum santriwati di rumah sakit. Bahkan Kepala Unit PPA Diah Vitasari juga ikut, sambungnya Andi. Andi juga menyampaikan batalnya pemeriksaan bukan atas dasar permintaan Fahim atau keengganan penyidik, melainkan faktor situasi. Karena kondisi fleksibel saja, tutur alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember itu. Kondisi, sebenarnya kalau Fahimawarti itu tidak merasa bersalah, harusnya tak perlu berbelit-belit banyak alasan tidak memenuhi panggilan penyidik. Kalau orang dalam posisi benar, kan tidak takut atau khawatir menghadapi pertanyaan penyidik. Tapi kalau tidak berani ditanya penyidik begini, jangan-jangan. Diakuinya, Fahim kemudian nongkrong bersama tim kuasa hukum pada malam hari, tepatnya usai mendampingi santriwati yang menjalani visum. Jadi Fahimawarti ini mungkin sudah terbiasa ya menganggap sepele, bahkan sering menghina dan melecehkan ulama-ulama NU. Maka panggilan penyidik pun ia anggap remeh. Ia mungkin tak sadar kalau masyarakat se-Indonesia tengah mentertawakan
perilakunya yang bejat itu. Banyak yang menghujat, bahkan banyak yang menyumpahinya. Kemarin malam yang nongkrong bersama Gus Fahim ada teman-teman tim kuasa hukum Urai Andi. Waduh, kok jadi begini kasusnya? Sebagaimana diketahui, Fahim dilaporkan sendiri oleh istrinya, Himmatul Aliyah. Pihak HA penuh keyakinan kuat suaminya kerap berlaku selingkuh dan cabul dalam kamar khusus di lantai 2 Ponpes Al Jalil 2. Pelaporan terjadi usai HA memerkoi seorang santriwati menggedor-gedor pintu khusus tersebut gara-gara cemburu terhadap indikasi adanya hubungan terlarang antara Fahim dengan seorang ustadzah lainnya. Kamar itu dirasa HA menjadi salah satu bukti petunjuk. Dalihnya, kamar sengaja dirancang agar sulit diakses oleh siapapun melalui cara pemasangan fingerprint di bagian pintu. Di samping, HA juga menemukan rekaman dalam HP Fahim. Isinya berupa suara perbincangan mesra, ciuman, dan desahan khas hubungan intim. Sejauh ini, kasus sedang berjalan pada tahap penyelidikan. Kepolisian meminta RSD Dr. Subanti agar memvisum 15 saksi yang terdiri dari ustadzah dan santriwati. Kepada para aparat penegak hukum, harap masalah ini disikapi dengan serius. Meski Fahim berkedok ustadz, berkedok penceramah atau apalah namanya, tapi tindakan pencabulan ini tidak dibenarkan dalam hukum apapun. Ini kejahatan besar, harus ditindak tegas. Jangan sampai hal menjijikkan seperti ini terulang lagi di negeri ini. Lebih-lebih kejadian ini berada di lingkungan pesantren. Lebih-lebih yang melakukan adalah pemimpin di pesantren tersebut. Semoga aparat penegak hukum bersikap dan bertindak lebih cepat dan lebih tegas lagi, sehingga umat Islam di Indonesia tidak berat menanggung malu oleh ulah satu orang ini. Cukup sekian dari saya dan salam waras.